Mengetahui bagaimana persiapan timnas ke Piala AFF, kita akan menyimak laporan jurnalis Kompas TV Inyoman Sudarmika yang memantau pemusatan latihan di Bali. Nyoman, berapa pemain yang sudah ikut pemusatan latihan hari ini? Apakah Arhan dan Asnawi sudah hadir? Karena infonya kalau Arhan kan hari ini ya. Ya baik, jadi memang benar dua nama yang ditunggu, Arhan dan Asnawi, dikabarkan akan bertemu pada pekan ini langsung dengan tim squad timnas Indonesia untuk berlatih bersama di Bali United Training Center Patipurnama Gianyar Bali. Jadi nama-nama lainnya juga yang sempat ditunjuk Sintayong seperti 3 nama seperti Ipar Jenner, terus Justin, terus Rafael Struijk itu memang dipastikan akan tidak bisa memperkuat timnas di ajang Piala AFF tahun ini. Namun demikian ada 2 nama lainnya seperti Marcelino dan Asnawi itu juga sudah sempat dikontak langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk bisa bergabung ke timnas nanti untuk memperkuat Piala AFF ini. Dan mereka dijadwalkan akan hadir sebelum memang timnas ini akan mengakhiri latihannya di Bali nanti pada 4 Desember. Karena sebelumnya dari 28 Desember lalu sudah menggelar latihan, termasuk ada 2 kali latihan yang terbuka oleh media dan tertutup. Dan untuk selanjutnya di tanggal-tanggal berikut ini belum ditentukan kapan akan ada latihan terbuka lagi. Namun demikian saat latihan tertutup diinfokan memang enggan untuk diliput media dengan alasan lebih banyak ke teknis dan taktik dari timnas itu dalam latihannya. Oke, kita tunggu nanti semoga performa timnas ini baik jelang laga di Piala AFF. Terima kasih Nyoman, dan sejumlah pemain yang diharapkan bisa menjadi kerangka tim di Piala AFF ternyata tidak dapat bergabung. Lalu bagaimana peluang timnas untuk bisa menembus final? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Malam, Rizka. Kalau tanpa Justin, Ivar, Rafael, ini bagaimana ya, kalau Rafael bisa tapi nanti ya kalau masuk semifinal, peluangnya timnas di Piala AFF seperti apa? Apakah bisa sepercaya diri itu tanpa mereka? Iya, memang ini harus diakui mengurangi kekuatan kita sekaligus mengurangi peluang kita untuk menjadi juara ya. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa level sepak bola Indonesia meskipun kita sudah berada di posisi sebagai tim yang mampu bersaing di Piala Asia, tapi kalau kekuatan timnya tidak penuh, saya pikir akan membuat daya saing kita kembali ke level di mana kita harus mengakui bahwa Vietnam, Malaysia, Thailand itu punya kemampuan yang tidak terlalu jauh dengan kita. Dengan materi pemain yang rata-rata masih di bawah usia 23 tahun, saya pikir tidak akan mudah bagi kita untuk bisa mengalahkan tim-tim yang mungkin kalau tim kita full tim, kita akan bisa dengan percaya diri mengalahkan mereka. Tapi dengan materi pemain yang bisa dibilang hanya 60% lah dari kekuatan terbaik kita, karena pemain senior yang hadir kan masih ada beberapa nama ya, seperti pertama Arhan, Asnawi, kemungkinan juga ada Rafa, ada Justin, kalau bisa diizinkan oleh klubnya, itu ya mungkin hanya 60% dari kekuatan utama di timnas senior. Jadi memang daya saingnya akan sangat berkurang. Tapi setidaknya kalau peluang di penyisihan grup masih bisa percaya diri nggak sih, Bungkus? Oh iya, kalau di fase grup saya pikir masih bisa lolos kita ya, masih bisa masuk termasuk dalam 2 besar untuk lolos ke semifinal ya. Cuma memang untuk juara itu yang lebih sulit. Iya, sementara kan kalau AFF ini kita dahaga akan juara karena runner up terus ya, langganan runner up ya Bungkus. Betul. Tapi kalau dengan mayoritas pemain muda, target final ini masih realistis atau tidak sih? Karena kan pasti Shin Tae-yong juga dengan formasi seperti ini tidak mau asal-asalan. Apalagi bebannya sudah berat, ada ekspektasi tinggi dari para fans timnas. Iya, itu yang saya bilang tadi bahwa dengan materi seperti ini kita ini bisa dibilang hanya 60% kekuatannya ya. Untuk lolos ke semifinal masih sangat mungkin. Tapi final dan juara. Menjadi juara memang agak berat karena kalaupun kita lolos dari semifinal lalu mencapai final, minimnya pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain yang sekarang ada di tim itu akan membuat mereka di final nanti mungkin akan kesulitan seandainya bertemu dengan tim yang bisa dibilang berpengalaman ya, seperti Malaysia, Vietnam atau Thailand, itu yang akan menghambat.
Tapi kalau untuk lolos semifinal saya masih optimis. Oke, tapi satu selain pemain tadi yang absen, berikutnya juga kan waktunya sempit. Tidak sempat ada uji coba mungkin ya, Bungkus kalau kita lihat dari timelinenya. Nah, untuk menyamakan frekuensi, apalagi ada pemain-pemain muda yang harus punya chemistry yang sama dengan para pemain senior, ini bagaimana ya yang harus dilakukan Shin Taeyong? Iya, untungnya sebagian besar pemain yang dipanggil ini kan pemain yang pernah bermain di kelompok umur yang sama ya. Sebagian bahkan juga sempat dipanggil memperkuat tim nasional meskipun tidak sebagai pemain utama. Dan itu akan membantu mereka memahami cara main yang diinginkan oleh pelatih. Kalau chemistry memang itu mau tidak mau harus dibentuk melalui pertandingan ya. Dan itu saya pikir persoalannya bisa dihadapi oleh sebagian besar tim juga sama. Karena tim-tim seperti Malaysia, Thailand, atau Vietnam, sebagian juga kan kompetisinya masih jalan, sehingga mereka belum sepenuhnya bisa menjalani pemusatan latihan untuk persiapan. Jadi persoalannya sama. Nah mungkin keuntungan bagi mereka adalah karena materi pemainnya sebagian besar kelompok usia yang sama, sehingga menggabungkannya relatif lebih mudah. Kalau kita ini kan bisa dibilang kan ada 3 lapis kelompok umur ya. Ada yang betul-betul sudah senior seperti Asnawi, ada yang senior tapi usianya masih 20-an tahun, ada yang usianya masih belasan tahun, ada Arhan Kakak misalnya gitu ya, ada beberapa nama lain. Dan itu yang memang membuat gap usia itu mungkin sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih untuk menyatukannya. Oke, nah berikutnya kan harus cari segera siapa kira-kira yang bisa mengisi posisinya Ivar, Justin. Menurut Bungkus siapa yang punya potensi ini? Sebetulnya materi pemain yang ada itu sudah, kalau dari kompetisi lokal mungkin memang itu sudah cukup yang kita punya ya. Kalau untuk kelompok usia 23 ke bawah, misalnya yang lagi menonjol sekarang di kompetisi liga kan ada Ferrari, ada Kakang Rudianto, ya itu yang kita punya dan menurut saya sekarang sudah ada di tim. Kalau ada Justin tentu akan sangat baik. Nah posisi Ivar mungkin yang agak sulit digantikan oleh pemain lain ya. Karena di usia senior pun posisi Ivar itu posisi yang sulit digantikan oleh pemain lain. Makanya Shin Taeyong selalu menempatkan Ivar sebagai pendamping bagi Tom Hae. Dan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Shin Taeyong menemukan pemain dengan karakter yang sama di tim yang sekarang dia punya. Mungkin akan dilakukan modifikasi cara bermain ya, karena tidak ada pemain yang memiliki gaya main atau karakter permainan seperti Ivar. Oke, kita lihat performanya semoga tetap baik dengan formasi di AFF ini. Terima kasih Bungkus M. Kusnaini telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.